Apakah bahan-bahannya sudah siap? Jangan khawatir, Kayan. Teknologi ini sangat vital bagi grup, bahkan bagi perkembangan masa depan One Nation. Sen kan akan membuat kesalahan. Kali ini, kita pasti tidak bisa membiarkannya direbut oleh pemuda Ye. Pemuda ya, kau brengsek ini. Kau menyandera karena tidak bisa menang. Jika aku tidak mati, aku akan kembali dan membunuhmu. Bos, membunuh itu kejahatan serius, kamu tahu. Kami warga negara yang baik. Tambahkan 2 juta lagi masing-masing. Aku tidak ingin melihat wanita ini lagi. Seharusnya kau katakan lebih awal. Jangan khawatir, wanita ini akan menghilang selamanya. Dengan wajah secantik ini, membunuhnya akan sangat disayangkan. Berhenti berpura-pura. Aku tahu kau sudah bangun. Lepaskan aku. Aku bisa memberimu lebih. Kami terima uang untuk kerjaan. Di dunia bawah, ada aturan. Siapa di sana? Keluar! Aku bukan orang yang bisa diganggu. Mencari masalah, brengsek. Larry. Larry, mobil ada di luar. Jangan khawatir tentang aku. Minggir! Pergi. Ye Xingchen, mengapa kau yang datang menyelamatkanku? Aku masih menyukai caramu tersenyum. Pemuda Ye, kamu jangan mati. Tolong, jangan mati. Nah, kali ini, aku akhirnya berhasil. Cek baik-baik. And it's Idris Truth. Ye Xingchen, Ye Xingchen. Seseorang terluka, panggil ambulans. Ye Xingchen.
Ye Xingchen, dia adalah pesaing bisnis terbesarku. Kami sudah bersaing selama 5 tahun penuh. Tapi mengapa dia datang menyelamatkanku? Sedangkan yang menyandera aku, itu siapa? Apakah ini mimpi? Hei, turun dari sini. Hei, turun dari sini. Jelaskan dengan jelas. Apa yang kau lakukan padaku sebelumnya? Maaf, aku salah mengira kau orang lain. Mereka sangat mirip. Kau akhirnya kembali. Di sekitar sini, aku sudah mencari kemana-mana. Maaf, Paman Wang. Karena membuatmu khawatir. Akhirnya kau tahu Pang untuk kembali? Baru saja keluarga Li mencarimu. Apa kau sengaja mempermalukanku? Kupian anak haram. Apa itu begitu penting? Aku ibumu. Ibuku sudah lama meninggal. Nah, selain itu, ayahmu baru saja meninggal. Jika sesuatu terjadi padamu lagi, bagaimana aku bisa menjelaskannya padanya? Aku hanya pembawa sial. Jika sesuatu benar-benar terjadi, bukankah itu justru yang kau inginkan? Ya, Xingchen, kau membunuh ayahmu, dan sekarang kau ingin menghancurkan keluarga Ye? Itu adalah pekerjaan seumur hidupnya. Tidak mungkin. Dia benar-benar Ye Xingchen. Aku melakukan perjalanan waktu. Selain itu, keluarga Li adalah salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Membiarkanmu menikah ke keluarga itu sudah menghormatimu. Jangan tidak tahu terima kasih. Membiarkanmu menikah ke keluarga itu sudah menghormatimu. Jangan tidak tahu terima kasih. Jadi Tuan Ye yang dulu berkuasa, memulai karirnya dengan menikah ke keluarga. Menikah ke keluarga terdengar tidak baik. Tapi Nona Koro tumbuh bersamamu dan sudah lama jatuh cinta padamu. Hal yang bagus seperti ini adalah sesuatu yang banyak orang tidak bisa minta. Maka kau berikan hal bagus ini kepada putramu. Apa kau mau? Sahabat masa kecil. Sebelumnya, kau menghancurkan begitu banyak bisnisku. Kali ini, aku akan memberimu pelajaran. Jika kau ingin Ye Xingchen menikah ke keluarga, apakah kau sudah bertanya padaku? Siapa kau? Urusan keluarga Ye bukan untuk orang luar ikut campur. Orang luar? Xingchen, tidakkah kau akan memperkenalkan hubungan kita? Sudahlah, aku akan terus terang. Aku adalah pacar Ye Xingchen. Konyol. Melihat penampilanmu, kau setidaknya hampir 30 tahun. Xingchen kami, bagaimana mungkin dia jatuh cinta pada wanita tua sepertimu? Adik menyukai kakak, apa urusannya denganmu? Kepala rumah tangga Wang, bawa Tuan Muda kembali. Baik. Ya, Xingchen, keluarkan wanita gila ini dari sini. Jika kau ingin pacarku menikah ke keluarga, mimpilah. Usir wanita gila ini. Ketika berbicara tentang pernikahan, aku yang berkuasa.
Dia milikku. Mari kita kembali. Mhm. Tante, permisi. Kau Itu ibuku. Bagaimana dengan dia sekarang? Dia tidak sempat melihatku tumbuh dewasa. Jadi, tante itu Dia hanya menggunakan cara-cara yang hina untuk mengusir ibuku. Sampai ibuku sekarat. Ayahku akhirnya menemukanku dan membawaku kembali ke keluarga Ye. Jadi sekarang saja. Aku adalah pembawa sial yang menyebabkan kematian ibuku dan juga kematian ayahku. ini bukan kesalahanmu. Hai Kero, bisakah kau datang besok? Sing Chen benar-benar ingin menemuimu. Ayolah, Dasar tak sopan. Aku sudah setuju dengan Sing Chen untuk tinggal di sini 1 malam lagi. Roti ini terlalu keras. Bawa pergi. Kelihatan menjijikan. Kupikir roti ini pas saja. Jangan lupa, bisnis ayahmu bisa diambil alih kapan saja. Saudaramu sedang di luar negeri sekarang, jadi hanya kau yang bisa menanggung keluarga sekarang. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Selesaikan sendiri. Akun kita kekurangan puluhan juta. Keluarga Lee berkata, nah selama kau menikah ke keluarga mereka, mereka bisa menyuntikkan dana kapan saja, dan kemudian kita bisa melewati krisis ini. Makanan ini tidak bisa dimakan. Ayo pergi. Kak Sing Chen, kau harus ikut denganku hari ini. Hai gadis kecil, Ye Sing Chen adalah pacarku. Dan dari mana datangnya orang baru ini? Berusaha menjadi orang hebat? Keluarkan dia untukku. Lee Carroll, bukankah kau sudah membuat cukup masalah? Kak Sing Chen, kau menyakitiku. Dia adalah pacarku. Siapapun yang berani menyentuhnya, Al-Zadat, direktur eksekutif perusahaan. Aku akan bertanggung jawab untuk mengisi kekurangan 50 juta. Kau, yang kita hutang adalah 50 juta, dan bukan aja habis. Pikirkan baik-baik. Awal datang 1 minggu, pajak aku tidak bisa mengumpulkan uang. Aku akan secara sukarela menikah ke keluarga mereka. Kak Sing Chen, kau tidak bisa melarikan diri.
Karena kau tidak bahagia di keluarga Ye, mengapa tidak pergi? Bukankah kau yang menarikku dari jembatan ke bawah? Hanya dengan hidup ada masa depan. Jangan lakukan hal-hal bodoh itu lagi. Karena ini hidupku, maka aku sedang melakukan pelarian diri lagi. Bahkan jika itu berarti menikah ke keluarga lain. Kau tidak seperti ini dulu. Kau mengenalku? Shen Yunyan, kau adalah wanita dewasa. Bagaimana bisa kau takut pada anak kecil ini? Bagaimanapun juga, aku sudah menyelamatkanmu. Jangan khawatir, aku Shen Yunyan akan bertanggung jawab sepenuhnya. Ya ampun, apa yang aku katakan? Syukurlah. Shen Yunyan. Mulai berbisnis properti. Sekarang di industri ini memang bagus. Perkampungan kota ini mencakup area yang luas. Dana grup ya kami. Sebagai terbesar tertahan di sini, hanya beberapa petak tanah tersisa yang belum diakuisisi. Lokasi spesifik di sini adalah Terletak di tepi jalan lingkar kedua Beijing, proyek kota Mingzhu, yang mencakup sekitar lebih dari 300 hektar. aku ingat sekarang, keluarga Ye selalu ingin mengambil tempat ini. Benar? Konsorsium asing Profit berencana membangun kompleks komersial besar di sini. Aku perkirakan nilai komersial masa depan tak terhingga. Ngomong-ngomong, minggu depan, bukankah akan diumumkan renovasi rencana di sini? Tawai separti. Kali jinsi aku sudah janji dengan Komisaris Dong. Kali ini aku bisa meminjam setidaknya 300 juta. Lalu akuisisi petak tanah yang tersisa. Setelah rencana renovasi diumumkan, aset grup ya kami akan meningkat beberapa kali lipat. Nona, seperti yang Anda katakan, mereka meminta pinjaman dari Komisaris Dong. Kak Xingchen, kamu masih sama seperti waktu kecil? Tidak mau mengakui kekalahan. Kita tidak boleh biarkan mereka dapat pinjaman. Kalau tidak, si brengsek itu... Aku tidak suka. Kamu memanggil Kak Xingchen seperti itu. Tapi, jika mereka akuisisi tanahnya, setelah berita keluar, maka keuntungannya bukan hanya puluhan juta. Pada saat itu, apa yang bisa kita gunakan untuk memaksanya menikah dengan keluarga Li? Sekretaris Liu, bagi tahu Paman Dong, berapapun uang yang Kak Xingchen butuhkan, berikan semuanya padanya. Bagaimana bisa kita biarkan dia dapat uangnya? Lakukan seperti yang kukatakan. Ya, Tehnya enak. Kita beragent. Apa selanjutnya? Akuisisi petak tanah tersisa dengan harga tinggi. Tunggu rencana renovasi secara resmi dimulai. Masih terlalu naif.
Dibandingkan dengan Ye Xingchen yang berpengalaman, mereka berbeda. Ye Xingchen, apa kamu percaya padaku? Aha. Ibu Ye mengumpulkan semua orang di sini. Ada apa? Apakah keluarga Lee setuju berinvestasi? Jadi, apakah Tuan Muda kedua sudah setuju? Sebentar lagi, semua akan tahu. Saya percaya kalian semua di sini tentang situasi perusahaan punya pemahaman. Sejak ketua yang meninggal, perusahaan beroperasi dengan buruk. Namun, sekarang perusahaan punya kesempatan untuk mengubah kerugian menjadi keuntungan, bahkan untuk menjadi pemimpin industri sekaligus. Dan sekarang, mari kita undang direktur pelaksana kita, Ye Xingchen, untuk memberikan laporan detail. Semua sesepuh tahu bahwa proyek yang ayahku bahas, ya proyek Pearl City, perusahaan telah menginvestasikan banyak sumber daya keuangan dan manusia. Dan menurut ada informasi internal kita, konsorsium asing Profit menyukai tanah ini, berencana membangun di sini sebuah kompleks komersial besar yang dalam masa depannya tak terukur. Dan mitra yang Dorna pilih sebagai mitra domestik mereka adalah grup Y kita. Tidak bagus. Konsorsium Rofet mengumumkan pembatalan pengembangan proyek Pearl City dan sebagai gantinya akan mengembangkan proyek Jalan Zion. Rekan kami adalah grup Lee. Apa? Lalu, bagaimana dengan proyek Pearl City? Ditunda tanpa rencana pengembangan lanjutan untuk saat ini. Perusahaan telah menginvestasikan semua dana dalam proyek Pearl City. Jika pengembangannya dibatalkan, Sudah berakhir. Sudah berakhir. Kali ini perusahaan benar-benar akan bangkrut. Berapa banyak yang Anda pinjam dari bank? 300 harta. Berapa yang tersisa? Semuanya habis. Xingchen, grup Lee kami dapat sepenuhnya mengambil alih grup Y. Setelah kita menikah, dan grup Y akan tetap milikmu. Crow, kami sangat butuh bantuanmu kali ini. Xingchen, ucapkan terima kasih pada Crow cepat. Apa atau bayar itu ini? Betul, gimana bisa? Konsorsium Profit awalnya ingin mengembangkan proyek Jalan Zion. Dan juga, mereka khawatir biaya akuisisi tanah terlalu tinggi. Jadi mereka menyebarkan rumor palsu. Kebetulan, keluarga Lee kami dari konsorsium Profit memiliki hubungan yang baik. Tentang pinjaman 300 juta itu. Paman Dong adalah senior saya. Saya kasih perlu bicara padanya. Xingchen, rasakan kau berkencan denganku? Gadis kecil, aku tak menyangka kau masih muda, tapi sangat beracun. Gadis kecil, aku tak menyangka kau masih muda, tapi sangat beracun. Dia. Katanya pacar baru. Tuan Muda Ye. Apa? Dia ingin bersaing dengan Nona Lee untuk Tuan Muda Ye. Namun, kau terlalu percaya diri. Nia, Bibi. Bukan tempat untukmu. Gadis kecil, ku beritahu,
Xing Chen adalah pacarku. Tolong jauhi dia. Kau, Kita sempat win so kata Project Pearl City benar-benar dibatalkan. Anak kecil, aku setidaknya dari masa depan. Pinjaman 300 juta? Apakah kau ingin menyeret seluruh grup Y bersamamu? jangan khawatir, Bibilo. Ini bukan masalah. Dan defisit 50 juta itu, kita sepakat sebelumnya. Untuk menyelesaikannya dalam seminggu. Maju, ku katakan. Asalkan Xing Chen setuju, at Seoul Train, aku bisa selesaikan. Ya, Xing Chen, sebagai direktur pelaksana perusahaan, setiap kala dan tindakannya mewakili keluarga Ye, dan kita tidak boleh ingkar janji. Jika saya tidak bisa mengumpulkan uang dalam seminggu, saya akan dengan rela menikah ke dalam keluarga. Kru adalah anak yang baik. Jangan mengecewakannya. 50 juta bukan apa-apa. Beri saya 10 menit dan segera menyelesaikannya. Baik. Nah, kalau begitu saya akan memberimu 10 menit. Lihat sendiri. Apa? Apa? Di bawah keluarga Ye, kamu telah mendirikan anak perusahaan perdagangan impor-ekspor. 300 juta itu telah diinvestasikan semua. Perusahaan kami tidak pernah melakukan bisnis perdagangan luar negeri. Itu hanya terdaftar sementara. Perusahaan cangkang. Apa yang bisa dilakukannya? Saat ini, berdagang luar negeri adalah jalan buntu. Ya, Nonali, jangan benar-benar berpikir bahwa kami cukup bodoh untuk mempertaruhkan semua pada proyek kota Mingzu. Tante ini, kamu tuh tidak berpikir untuk menggunakan perusahaan baru sebagai kedok untuk menggelapkan 300 juta itu, kan? 300 juta bukan apa-apa. Mengapa saya perlu menggelapkannya? Kamu memang mulut besar. Departemen Keuangan telah memeriksa dan tidak ada 1 sen pun di akun perusahaan. Uang kakak Xing Chen tidak semuanya diambil oleh tante ini. Diam. Namun, saya masih harus berterima kasih pada Nonali karena meminjamkan kami 300 juta. Apa hubungannya dengan baik? Komisaris Dong menolak saya lebih dari 10 kali. Tapi kali ini, dia cukup belak-belakan. Berarti uangnya. Itu karena Nonali ingin memastikan apakah kami jatuh ke dalam perangkap dan memasukkan semua uang ke proyek kota Mingzu. 300 juta ini, apakah kamu tidak menginginkannya? Kami pasti akan mengambil kembali tanahnya, tapi bukan sekarang. Sekretaris Liu, mulai proyek untuk mengakuisisi keluarga Ye segera. Kakak Xing Chen, ini adalah kesempatan terakhirmu. Sekretaris Liu, mulai proyek untuk mengakuisisi keluarga Ye segera. Kakak Xing Chen, ini adalah kesempatan terakhirmu. Mengapa kamu tidak berpura-pura lagi? Apakah kamu tidak penasaran kemana 300 juta itu pergi? Brengsek, jadi saya pikir kamu hanya ingin menggelapkan uang ini. Xing Chen, mengapa kamu hanya berdiri di sana? Apakah kamu akan hanya menonton saat usaha ayahmu dihancurkan oleh wanita ini? Saya selat melihat banyak wanita seperti dia. Dia hanya mengincar uangmu. Apakah kamu pikir saya adalah pencari harta? Sayang sekali, aset keluarga Xing Chen yang sederhana, aku benar-benar tidak menyukainya. Lepaskan tanganmu. Darinya. Dengar gadis kecil? Ya, Xing Chen. Aku bertekad untuk memilikinya. Kau. Nona, Apa? seluruh pasar sedang membeli panik barang dari keluarga Ye dengan harga melambung beberapa kali. Selain itu,
itu masih naik. Ini apa? Dikatakan bahwa perusahaan dagang di bawah keluarga Y ini memegang satu-satunya sumber aman di pasar. Nah, bahkan jika ada barang, saluran logistik tidak dapat dibuka. Gadis kecil, sementara kau mengawasi Ye Xingchen, aku sudah mengirim barang ke kota-kota besar di seluruh negeri. Dia mendirikan jaringan distribusi nasional dalam seminggu. Wanita tua ini lebih licik dari yang diduga. Apa? Itu masih naik? Bagus. Panggilan untuk barang datang kepadaku. Lihat 50 juta, masalah terpecahkan. Bukan hanya untung, itu masih melambung. Hanya 10 menit, laba bersih. Menghasilkan 500 juta. Maaf tentang itu, aku tidak sengaja melebihi target. Kau... Gadis kecil, jangan buru-buru pergi. Pertunjukan baru saja dimulai. Tanah di Kota Mutiara, kami akan terus mengakuisisinya. Tanah di Kota Mutiara, kami akan terus mengakuisisi. Apa? Bahkan konsorsium Profit tidak berani menyentuh tanah itu, dan kau menginginkannya, aku dengan tegas menentang mengakuisisi tanah itu. Bacu, karena kau ingin bermain, saya bermain dengan tanah di Kota Mutiara. Keluarga kami masih punya banyak. Berani kau mengambilnya? Tentu saja aku berani. Selama kau bersedia, aku akan mengambil sebanyak yang kau punya. Kontrak. Nonali, kau benar-benar dermawan? Hanya meminta setengah harga pasar. Dan setelah kita menikah, milikku juga milik Xingchen. Aku dengan sungguh-sungguh memperingatkanmu, Ye Xingchen adalah priaku. Kau. Selama aku di sini, kau bahkan tidak akan bisa mendekatinya. 500 juta, semua hilang. Periksa waktu, sudah waktunya. Apa? Nona, ayahmu kecelakaan. Nona, ayahmu kecelakaan. Jangan panik. Andra yang dibesarkan keluarga Lee. Saatnya memanfaatkannya. Kali ini, tampaknya cukup serius. Keluarga Lee sungguh luar biasa. Bahkan berhasil mengembangkan plot sampah seperti Jalan Zion. Tidak ada tipu muslihat di sini. Siapa yang percaya? Minggu ini, saya sibuk akuisisi sambil cari bukti. Press licik grup Lee. Untungnya, mereka terikat kepentingan kepada saya. Boleh happy dengan apapun. Ini masih berkat Nonali. Karena dia sudah umumkan bahwa Xingchen adalah prianya. Beraninya kau makar padaku. Kau begitu naif? Aku pasti beri pelajaran. Nona, cepat pulang ke rumah. Lihat cepat. Proyek Jalan Zion dihentikan. Proyek Jalan Mingzu mungkin dimulai lagi. Kak Xingchen, kendalikan pacarmu. Likro, beraninya kau. Beri Pak sedikit kelonggaran. Apakah Dinsi Wagon bisa membuatku terlihat lebih dewasa? Tidak. Untuk acara penting seperti rapat dewan, mengenakan ini pasti tidak akan cocok. Saya hanya punya ini. Ini sederhana. Aku akan memberimu satu set. Ayo pergi.
Wedis, bagaimana? Apakah ini oke? Tenang. Dia masih anak-anak. Bagus. Mari kita pilih set ini. Aku yang akan membayarnya. Yunyan, aku bisa mengatasi sendiri. Xingchen, itu sangat tidak sopan. Kamu harus memanggilku kakak. Atau panggil aku kakak Yan. Yunyan, Rapat dewan akan segera dimulai. Ayo kita cepat pergi. kenapa? Kami tidak cocok. Aku akan selalu melindungimu. Percayalah padaku. Aku percaya padamu, tapi tidak sekarang. Tidak terabur. Tidak bagus. Yunyan, Yunyan. Yunyan, di mana kamu? Kakak, aku telah ditangkap dan dibawa kembali. Ye Xingchen. Nona. Xingchen. Xingchen? Apakah dia baik saya? Bos bilang kita nggak boleh menyentuhnya. Aku tahu apa yang aku lakukan. Bagaimana dengan wanita ini? Kubur saja dia di sini. Jangan tinggalkan aku. Xingchen. Ye Xingchen. Apakah ini hanya mimpi? Atau aku benar-benar telah melakukan perjalanan waktu? Ibu Shan, ada pecintaku menyelidiki Ye Xingchen. Di mana dia? Bukankah dia sudah mati? Mengenai informasinya? Apalagi yang telah Anda temukan? Orang ini terlalu misterius. Hampir tidak ada informasi tentangnya di internet. Kami hanya tahu bahwa 5 tahun yang lalu, dia mengumumkan masuknya ke Haicheng dengan gegap gempita. Dan sebelumnya, semua bisnis keluarga Ye berada di ibu kota. Pesankan tiket untukku untuk penerbangan tercepat ke ibu kota. Sekarang, Ibu muda, apakah ini benar-benar Anda? Bagus sekali.
Tuan Muda, dia akhirnya menemukanmu. Di mana Tuan Muda? Bukankah dia kembali bersamamu? Aku benar setelah semua. Kamu dan dulu sama persis. Paman Wang, Sejak Anda pergi, Tuan Muda tidak pernah ingin tinggal di sini lagi. Dan hanya memintaku menjaga rumahnya, persis seperti dulu. Nyonya Muda? Kenapa Anda memanggilku begitu? Anda tidak ingat. Paman Wang, saya benar-benar tidak ingat. Cara Anda minum teh masih sama seperti pertama kali Anda datang ke keluarga ya. Persis sama. Tidak berubah sedikit pun. Paman Wang, apakah Anda masih ingat apa yang terjadi setelah saya pertama kali pergi dari keluarga ya? Tentu saja saya ingat. Malam itu, Anda menghilang. Tuan Muda terluka parah dan pergi ke rumah sakit. Semua orang mengatakan Anda sudah mati. Hanya Tuan Muda yang tidak percaya. Saya ingat sekali, Tuan Muda mabuk. Dia berkata, di tempat itu, mereka tidak pernah menemukan Anda. Jadi yang selama saya mati, saya akan kembali ke waktu sekarang. Setelah itu Tuan Muda mengetahui tentang Nona Lee. Dia pergi menemuinya beberapa kali. Tuan Muda mengalami kerugian beberapa kali. Dia menyerah untuk menghadapi langsung. Dengan damai, mengembangkan proyek kota Mingzu. Lalu, bisnis keluarga ya semakin besar. Baru kemudian dia memiliki kualifikasi untuk duduk di meja yang sama dengan keluarga Lee. Paman Wang, silakan pulang dulu. Lain kali saya akan datang menemuimu. Nyonya Muda, masih tidak ingat. Sepertinya perjalanan waktu itu nyata. Saya benar-benar bertemu dengan Ye Xingchen yang berusia 18 tahun. Tunggu aku. Kali ini, saya akan kembali untuk menyelamatkanmu. Jika dupa itu benar-benar bisa membuatku melakukan perjalanan waktu, maka saya tidak boleh membiarkanmu mati. Bisakah aku bertemu denganmu lagi?
Di mana tempat ini lagi? Xing Chen, Bicaralah. Siapa kamu? Bicaralah. Siapa kamu? ya Xing Chen, apakah kamu gila? Lepaskan aku. Ya, siapa yang mengirimmu untuk meniru dia? Peniruan apa? Aku adalah Shen Yunyan, kakak Yan. Suaramu terdengar mirip. Ya, tapi aku tidak ingin pengganti. Akulah yang menarikmu jatuh dari jembatan. Akulah yang memberitahumu bahwa proyek Kota Mingzu bermasalah. Baik, Anda ingin mencekiku? Lanjutkan dan tembak. Anda suka kopi Anda dengan 2 gula? Sebelum bertemu denganku, Anda tidak pernah memakai setelan. Yunyan. Benar kalau gitu Anda? Aku tahu. Sulit dipercaya juga. Ya Xing Chen. Apakah Anda percaya padaku? Jangan tinggalkan aku. Ya. Iya. Batalkan semua jadwal besok. Tapi Ibu Luo ingin Anda menyerahkan sisa pekerjaan dewan. Batalkan. Dan makan malam dengan Nona Le yang sudah diatur. Batalkan. Selamat pagi. Selamat pagi. Anda tidak tidur semalaman. Aku tidak boleh tidur. Aku udah tahu itu adalah mimpi. Aku di sini. Jangan tinggalkan aku lagi, ya. Iya. Terbangun. Terbangun. Sarapan sudah siap. 2 gula. Shen Yunyan, bagaimana Anda bisa begitu jatuh cinta? Dulu kalian adalah musuh bebuyutan, lalu seperti saudara, dan sekarang seperti istrinya. Istri. Ini. Mengapa semuanya hitam? Kita habis fight kita ya. Aku sudah lajang hampir 30 tahun. Hari ini aku telah jatuh ke tangan pria ini. Ini tidak sederhana. Aku akan mengajakmu membeli 2 set. Kadang-kadang kita perlu mengganti gaya. Pria ini hanya beberapa tahun. Bagaimana dia bisa menjadi begitu menawan? Artis apakah added much ya? Bungkus semuanya. Kali ini biarkan aku yang melakukannya.
Kecuali Tuan Ye memiliki wanita di sampingnya. Dia tersenyum. Sudah 9 tahun. Oh, dia tersenyum pada wanita lain lagi. Bangga. Memang ketika mereka belum layu, perkara paling indah. Anda tidak harus hanya menemaniku. Untuk 9 tahun ini, setiap hari saya memikirkan bahwa jika kamu muncul lagi di sisiku, saya rela melepaskan segalanya. Saya akan menemanimu dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Tetapi aku hanya ingin kamu hidup dengan baik. Aku ingin menemukan orang yang ingin membunuhku. Kalau bagaimana rencanamu untuk melakukannya? Memancing ular keluar dari lubangnya. Katakan pada seluruh dunia bahwa aku adalah Nyonya Yemu. Dia tidak akan kembali. Dia tidak tahu hari apa hari ini. Ibu, ada yang melihat tuan muda kedua dengan seorang wanita. Seorang wanita? Kakak saya yang berkepala batu akhirnya menjadi bijak. Sejak kembali ke negara ini begitu lama, saya belum pernah melihatnya dengan wanita manapun. Saya sangat ingin melihat wanita seperti apa yang dapat menarik perhatiannya. Dia hanya tidak ingin menyerahkan perusahaan padamu. Dia harus kembali hari ini. Selama hari-hari saya pergi, sangat ramai. Kapan Xing Chen akan kembali? Bukan kamu yang memutuskan. Kamu tidak mungkin 9 tahun. Dia tidak mungkin sama sekali tidak berubah. Siapa kamu? Kamu bahkan tidak mengenaliku? Setelah semua yang saya lakukan untuk keluarga Yemu menghasilkan begitu banyak uang. Ibu, kamu mengenalnya? Tidak mungkin. Wanita itu meninggal 9 tahun lalu. Kamu hanya pengganti. Penampilanmu agak bisa diterima. Apakah kamu mendengarnya? Ye Xing Chen mencarimu? Hanya sebagai pengganti. Di masa depan, mengapa tidak mengikuti saya? Mungkin Ye Xing Chen jauh lebih baik daripada orang gagal sepertimu. Jangan dengarkan si celaka ini. Setelah kamu menjadi ketua perusahaan Ye, siapa yang berani bergosip? perusahaan Ye pada akhirnya akan menjadi milikku. Jika kamu memohon padaku saat itu, akan terlambat. Maafkan saya. Beri saya peringatan. Saya telah berada di dunia bisnis selama bertahun-tahun. Adegan apa yang belum saya lihat? Kamu. Pelayan keluarga Ye Canggung. Saya akan memberi mereka pelajaran untukmu. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani menyentuh orang keluarga Ye? Keluarga Ye. Dulu saat keluarga Ye bangkrut, di mana kamu? Dalam tahun-tahun ini,
keluarga Ye mengandalkan proyek kota Mingzu, aset telah berlipat ganda ratusan kali. Dari hampir diakuisisi oleh perusahaan Li, sampai sekarang memiliki kualifikasi untuk duduk di meja yang sama dengan perusahaan Li. Kamu, siapa sebenarnya Anda? Akulah yang membawa Ye Xingchen, Shen Yunyan dengan pinjaman 300 juta yuan menghidupkan kembali keluarga Ye. Jika bukan karena aku, Anda sudah bangkrut sejak lama. Jika Anda ingin mengambil alih keluarga Ye, saya menasihati Anda untuk mengurungkan niat itu. Xingchen, Onki adalah anggur merah yang saya pesan khusus dari kebun anggur di luar negeri untuk Anda. Sangat enak. Cobalah. Bersulang. Tentang insiden itu dulu, apakah Anda yang melakukannya? Lihatlah anggur ini. Sehalus darah, namun taninya halus dan lembut. Tidak ada anggur lain yang bisa menandinginya. Malam itu, Anda juga ada di sana, kan? Jika itu aku, ini kematian adalah belas kasihan terbesar untuknya. Kamu tidak percaya padaku? Silakan, tusuk aku lagi. Baik. Ngomong-ngomong tentang bisnis, kapan kamu bergabung dengan keluarga Li? Saya datang di sini hanya untuk masalah ini. Ya, saya sudah tahu. Dia berharap bahwa ada seseorang di sisi saya yang bisa membantu saya. Ayo keranta. Hanya kamu sungguh aku ingin kuat. Aku ingin mengusirmu dari keluarga Ye. Setelah kamu menikah denganku, keluarga Ye bisa kamu ambil kembali kapan saja. Baik. Pernikahan juga boleh. Bagus. Dan saya akan menyuruh seseorang mempersiapkannya sekarang. Bukan dengan kamu. Kak Xingchen, tidak ada orang yang lebih cocok untukmu daripada aku. Masih akan mengirimi kamu undangan. Bajingan. Siapa sebenarnya bajingan itu? Kak Xingchen adalah milikku. Dia hanya bisa menjadi milikku. Sayang sekali, anggur merah yang bagus. Bagus, mempelai. Dekatkan. Oke, sangat bagus. Baik. Bagus, bagus. Tuan muda sudah menikah. Tuan dan Nyonya bisa tenang sekarang. Saya perlu menyimpan kenang-kenangan. Jadi foto ini terjadi. Masih tidak ingat? Kita akan sibuk. Perlu memilih hari yang baik. Dan memilih hotel. Ngomong-ngomong. Dan beli beberapa barang untuk pernikahan. Paman Wang, apakah kamu ingin pulang bersama kami?
kalian pergi. Saya, orang tua, tidak akan menjadi pengganggu. Ibu, apakah kita benar-benar harus melakukan ini? Jika tidak, kita akan mati. Lihat, ada kembang api. Shen Yunyan, menikahlah denganku. Saya mau. Saya tidak pernah berpikir akan begitu sederhana untuk menikah. Warisan keluarga? Bukan. Itu sesuatu yang sangat penting. Ini adalah sebuah kabar dan keramas sakit sih. Sakit tangan yang ditinggalkan oleh si ibu di sini. Hanya ini adalah harta yang selalu dia sayangi. Harta? Itu hanya beberapa dupa biasa. Begitu banyak dupa. Tapi itu adalah satu-satunya hal yang ibu saya tinggalkan untukku. Tak bisa menyalahkan. Yunyan. Yunyan. Bangunlah. Jangan tinggalkan aku. Yunyan. Yunyan. Apakah takdir kita sudah ditentukan? Tidak, tidak. Tak ada yang bisa memisahkan kita. Kali ini aku harus mengubahnya. Ada apa? Rencana kita harus dipercepat. Aha. Jangan tinggalkan aku. Kecuali aku mati. Selamat datang, selamat datang. Hampir siap. Datang, datang. Tamuku yang terhormat, mari berikan tepuk tangan meriah untuk pengantin baru. Mempelai pria, tolong kepada mempelai wanitamu, ucapkan deklarasi cintamu. Aku tak punya apa-apa untuk dikatakan. Lalu mempelai wanita, Nona Lee, tolong ucapkan deklarasi Anda kepada mempelai pria. Ketika aku masih kecil, semut orang penyebut monster. Tak ada yang mau jadi temanku. Kamu suka menangkap kupu-kupu dan merobek sayapnya satu persatu. Hanya serangga. Kemudian serangga tak bisa memuaskanmu.
Kau ipar kapok adik aksing dan senjing. Tidakkah kau pikir? Teriakan mereka terdengar indah? Aku benar-benar ingin berbagi mainanku dengan semua orang. Mantap. Berkeluarga selalu berteriak dan lari. Hanya kamu, Kak Xing Chen, yang mau jadi temanku. Aku ingin membantumu. Mereka semua makhluk hidup. Kau mendengarkan? Aku tak pernah menyakiti hewan kecil lagi. Tapi kamu hampir rebel terprivate dikubur hidup-hidup. Meskipun itu hanya permainan, tapi hanya aku yang bisa jadi pengantinmu. Andrew, aku pantai menerimanya. Apa sebenarnya yang kau lakukan padanya? Wajah ini tak berubah selama bertahun-tahun. Mereka bilang aku monster. Aku pikir kaulah monster itu. Dan sayangnya, Kak Xing Chen hanya bisa jadi milikku. Hubungi nomor ini, dan kau akan mendengar suaranya. iPacket. Setelah pernikahan, bisa dihubungi. Upacara dilanjutkan. Tolong mempelai pria dan wanita tukar cincin. Kak Xing Chen, patuhlah. Atau aku tak bisa jamin. Apa yang mungkin terjadi pada bibi itu? Lakukan cepat pada saya. Kak Xing Chen, apakah kau tahu berapa lama aku sudah menunggu hari ini? Lepaskan dia. Jangan terburu-buru. Aku masih punya hadiah untukmu. Hari ini dengan memanfaatkan saudaraku, Ye Xing Chen dan Nona Li Kero tempat pernikahan atas nama Grup Y, saya secara resmi mengumumkan Grup Y akan bergabung dengan Grup Li. Secara resmi, semua ekuitas telah disesuaikan kembali. Setelah bergabung dengan Grup Li, akan menjadi yang teratas raksasa di ibu kota. Selanjutnya, juga akan berkembang ke kota-kota besar di seluruh One Nation. Adapun perusahaan ini, wewenang tunggal, akan menjadi suamiku, Ye Xing Chen. Baik, ini benar-benar berkah ganda. Sekarang saya umumkan keduanya secara resmi menikah. Mempelai pria boleh mencium mempelai wanita.
Ketika menyangkut pernikahan, saya yang berhak memutuskan. Ketika menyangkut pernikahan, saya yang berhak memutuskan. Bajingan, engkau seharusnya tidak ada di sini. Tolong, apakah ada orang di sana? Dia mengambil alat pelacakku dan menjebakku di sini. Tampaknya mereka ingin menciptakan kecelakaan ledakan kebocoran gas alam. Ketika menyelidiki Lee Crow sebelumnya, saya melihat bahwa sebuah komunitas di bawah grup Lee pernah mengalami kasus ledakan gas. Alamat komunitas itu adalah Halo? Ini komunitas Keksin. Gedung 6, Unit 102. Yun Yan, jangan tahu aku di sini. Yun Yan. Engkau seharusnya tidak berada di sini. Serahkan ini padaku. Aku akan membuat orang gila ini tahu bahwa aku bukan orang yang bisa diremehkan. Pernikahanku, aku di sini. Terkejut? Jika aku jadi kau, aku seharusnya bersyukur masih hidup. Tidak semua orang mendapat kesempatan kedua. Hampir, Kak Xing Chen hampir menciumku. Berapa lama aku sudah menunggu hari ini? Kau tahu? Hari ini, kau tak akan pernah bisa menunggu. Di arloji ini, ada kamera lubang jarum. Biarkan semua orang melihat penampilanmu dengan jelas. Apa? Kali ini? Tidak percaya pada orang lain untuk melakukannya? Jika kau hanya menargetkanku, aku tidak peduli sama sekali. Kau seharusnya tidak menyentuhnya. Dia hanya pengganti. Pacarkan wajah yang identik, mendekatimu dengan niat tersembunyi. Hanya aku yang mencintaimu sepenuh hati. Kau tahu? Bagaimana kau tahu orang yang dikubur 8 tahun lalu bukan aku? Tidak masalah. Itu bisa mengubur mas sekali. Dan melakukannya 2 atau 3 kali. Bukankah ini foto lamaku? Ano tepat? Ajak sekuat tahu kelafaran terarikwa. Tuan, siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini?
Apa yang telah kau lakukan? Aku selalu bertanya-tanya, bagaimana bisa ada wajah identik di dunia ini? Sehingga mulai kepancuran Mansyra, hingga suatu hari, aku menemukan wajah ini. Mas pendapat, aku tidak tahu consequence. Namun wajah ini terlihat sangat dibenci. Sakit. Di pikiranku, ada beberapa kenangan yang bukan milikku. Mungkinkah jika dia menyakiti diriku di masa lalu, itu akan memengaruhi diriku di masa sekarang? Paman Wang. Apa yang Bayan Sung telah kau lakukan padanya? Lepaskan segera. Jika aku sampai mati dan kuburkan dia bersamaku. Jangan lukai dia. Yang akan pakai baju pada apapun yang kau katakan. Kakak Xing Chen, apakah kau memohon padaku? Kau mohon. Jangan sakiti dia. Cium aku. Siapa kamu? Apa yang kau inginkan? Salahkan wajahmu. Berhenti. Urusi urusanmu sendiri. Pada saat itu Xing Chen menyelamatkanku. Mungkinkah dia sepertiku? Seorang penjelajah waktu? Kau bajingan ini telah salah orang. Bajingan kecil. Beraninya kau memukulku. Xing Chen? Tuan muda. Aku baik-baik saja. Jadi bekas lukanya karena aku. Kakak Xing Chen, aku. Nona lari. Lepaskan aku. Kau bajingan ini. Aku akan membunuhmu. Tunggu aku kembali. Aku akan membunuhmu. Xing Chen. Percayalah pada tuan muda. Masuk ke mobil dengan cepat. Bajingan. Semua salah wanita itu. Kau tidak akan membiarkanmu menyakitinya lagi. Kau akan berkata untuk terakhir kalinya. Jangan sentuh dia. Kecuali aku mati. Ibu, mobil sudah diparkir di pintu masuk hotel. Baik. Saya mengerti. Shen Yunyan. Selera kakakku sangat bagus. Sayang sekali. Kalau bukan karena perintah Nona Li, aku benar-benar ingin mencobaimu. Hanya dengan menghilangkanmu, aku bisa merebut kembali bisnis keluarga Ye. Jika engkau ingin menyalahkan, salahkan dia.
Xing Chen, tunggulah aku. Jadi setiap kali aku melakukan perjalanan waktu, luka-lukanya tetap ada. Kenapa aku tidak bisa menemukan satu pesan pun tentangku di ibu kota? TN Ye Xing Chen kembali ke dunia bisnis dan mendirikan grup Xingyun. 2020, aku baru saja terkenal di dunia bisnis. Dia mungkin mendengar tentangku dan datang ke Haicheng. Itu adalah pertemuan pertama kami. Yunyan. Nyonya Shen, orang itu sangat aneh. Dia terus menatapmu. Apakah kalian saling mengenal? Hanya seorang pria, aku tidak tertarik. Jika dupa bisa membuat orang melakukan perjalanan waktu, apa yang terjadi waktu lalu? Tidak bisa menyalakannya. 2 batang dupa sebelumnya, sepertinya ada noda darah. Mungkinkah itu darah Ye Xing Chen? Mungkinkah hanya dupa yang ternoda darah Xing Chen yang bisa membuat orang melakukan perjalanan waktu? Kesempatan terakhir, jika aku tidak pernah melihatnya lagi. Siapa itu? Bibi Shen? Lama tidak poem. Bibi Shen. Lama tidak berjumpa. Benar-benar? Ini ekspresinya. Kupikir Bibi Shen, sudah melupakan aku. Tampaknya, kau akhirnya ingat aku. Takut? Kali Eric. Siapa yang bisa melindungimu? Kau yang melakukan hal-hal ini. Aku? Kakak Xing Chen membuatku menghabiskan 8 tahun di penjara. Aku hanya tahu setelah keluar bahwa Luo Hui dan Ye Xingyao, ibu dan anak itu, tidak puas hanya mengambil perusahaan, mereka juga ingin mengambil bisnis keluarga Li. Aku hanya tidak senang saja memberitahu Toka bahwa aku punya bukti pembunuhan mereka. Ya, tak disangka, mereka bertindak sendiri. Kau membunuh Xing Chen? Naik menu. Kakak Xing Chen, dia sudah berubah pikiran terhadapku. Selama jeda ini, tak. Dia telah menemani saya, dan saya tertawakan saya.
Engkau sudah lama menghilang dari dunianya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Selama 8 tahun ini, saya menyesal setiap hari. Mengapa pedangku menusuk Kak Xing Chen? Kak Xing Chen sudah meninggal. Aku ingin bekerja sama denganmu untuk membuat telepon telah membayari. Aku tidak akan bekerja sama denganmu. Tidakkah kau ingin membalas dendam untuknya? Dia mati untukmu. Hidupmu diberikan olehnya. Aku akan memikirkannya. Aku akan kembali pada. Ku harap kau dapat memberiku jawaban yang memuaskan. Kau sengaja mendorongku pergi. Xing Chen, aku tidak ingin kau menyelamatkanku. Aku ingin kau kembali. Ibu, apakah kau benar-benar mempercayainya? Dia pikir dia masih itu gadis sombong. Kalau begitu, mari bekerja sama dengannya. Bagi orang celaka, melakukan hal buruk adalah hal biasa, kan? Maksudmu, Tentu biarkan Li Krao menjadi kambing hitam kita. Kali ini, kecuali Ye Xing Chen, semua rintangan sudah hilang. Teknologi itu, kita harus mengamankannya. jangan khawatir. Sekarang grup Xingyun tanpa pemimpin dan bukan tandingan kita. Anjing pemburu serakah. Majikan baru melonggarkan tali. Dan mereka benar-benar merasa bebas. Nona, kemana kita pergi? Dia terlalu sendirian. Kak Xing Chen, setelah kurusi mereka, aku akan datang menemanimu. Xing Chen. Bahkan sejenak, aku ingin melihatmu lagi dan mendengar suaramu lagi. Tak peduli biayanya, aku rela. Yunyan. Itu aku. Bagaimana aku masuk ke tubuh Ye Xing Chen? Jelaskan dengan jelas padaku. Apa sebenarnya yang kau lakukan padaku sebelumnya? Siapa dia? Mengapa kau tidak membiarkanku mati? Aku pembawa sial. Orang dekatku akan mati. Oh, aku bisa mendengar pikiran Ye Xing Chen. Meng Fo Harkout berdebar kencang saat melihatnya. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Dia terlihat berbeda dari yang lain. Kau punya selera yang bagus? Aku pacar Ye Xing Chen. Dia pacarku. Dia mungkin hanya membantuku. Tyrant. Aku sangat berharap apa yang dia katakan benar.
Wajahku panas, jantungku berdetak kencang. Hey, Carol. Bisakah kamu datang besok? Xingchen, Mangat dan ingin bertemu denganmu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Mengapa aku tidak bisa mencelakannya? Tolong, berhenti. Itu adalah hari Xingchen menyelamatkanku. Aku telah mencoba setiap metode. Melihatmu meninggalkanku berkali-kali. Dibandingkan dengan sakitku, aku lebih berpikir kau hidup terus. Aku minta maaf. Kali ini siapa aku memilih untuk berpisah denganmu. Mungkin kau akan sedih. Nah, tetapi ini satu-satunya kesempatan. Berapa kali kau telah menyelamatkanku? Janji padaku, jangan mati. Ilusi. Untuk setiap rasa sakit yang kau alami, setiap luka yang kau derita, aku akan membuat mereka membayar harga yang sama. Tuan Muda benar. Selama Nona Muda mengingat masa lalu, kau pasti akan datang. Apa lagi yang dia katakan? Tuan Muda berkata, selama itu, keputusan Nona Muda, Xingyun akan sepenuhnya bekerja sama. Sudah waktunya untuk membiarkan ikan besar menggigit. Kunci transformasi perusahaan, seperti yang semua tahu, adalah mengamankan teknologi baru ini dengan segala cara. Ini bukan untuk kita, ini untuk perusahaan. Rekan-rekan, jangan ragu lagi. Tetapi, kinerja perusahaan telah buruk dalam tahun-tahun ini. Dan kita tidak memiliki banyak dana di tangan. Tuan Muda kedua telah mengambil banyak bisnis kita. Dia bahkan tidak ada di sini lagi. Mengapa kau masih takut padanya? Dan jika kau tidak ingin berinvestasi, perusahaan akan membeli kembali sahammu. Keluar kalian semua. Baik. Sekarang, Ye Xingchen sudah mati. Xingyun tanpa pemimpin. Selama kita memperolehnya, teknologi ini akan menjadi milik kita. Siapa bilang grup Xingyun tanpa pemimpin? Bagaimana bisa itu kau? Tuan Muda telah mentransfer semua saham kepada Nona Shen. Nona Shen adalah presiden baru grup Xingyun. Sepenuhnya bertanggung jawab atas semua urusan Xingyun.
8 tahun telah berlalu. Tempat ini benar-benar tidak berubah sama sekali. Selama bertahun-tahun ini, kau tidak pernah bersedia merenovasinya? Engkau... Ini adalah keluarga Ye. Siapa yang membiarkanmu masuk? Penjaga? Jangan lupa, Tuan Muda biasanya merawatmu. Orang tak berguna, akulah bos aslimu. Kami tidak punya niat jahat. Kami hanya di sini untuk membahas kerjasama. Oh, membahas kerjasama? Baik, ceritakan padaku. Jangan percaya wanita ini. Adik laki-lakiku sudah tiada. Dasar apa yang masih dia miliki? 8 tahun telah berlalu. Kau belum berubah. Sudah lama kukatakan padamu, kalau kau mengikutiku, kau tidak akan menjadi janda. Aku akan memukulmu sampai mati. Pelayan Wang, jaga sikapmu. Paman Wang, kami sedang membahas kerjasama. Jangan rusak keharmonisan. Apa kau hanya pelayan keluarga ya? Beraninya kau memukul majikanmu? Maaf. Kau terlalu tidak sopan tadi. Aku tidak bisa menahan diri. Bajingan, kau berani memukulku? Jika kau tidak mau teknologi baru ini, aku akan pergi sekarang. Tunggu. Jelaskan dengan jelas. Grup Xingyun bersedia mentransfer teknologi baru ini kepada keluarga Ye. Grup Xingyun bersedia mentransfer teknologi baru ini kepada keluarga Ye. Apa kau serius? Xing Chen sudah pergi. Tidak ada gunanya bagiku menyimpannya lagi. Lebih baik menjual ini kepada keluarga Ye. Lagi pula di sini adalah kerja keras Xing Chen. Ya, lagi pula simpan keuntungan dalam keluarga. Bagaimanapun, kau juga anggota keluarga Ye kami. Kau tahu apa yang baik untukmu. Namun, 2 tamparan ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku bersedia mengurangi harga lagi sebesar 10% dari harga pasar. Ibu, jika kita mengurangi 10%, kita bisa hemat setidaknya lebih dari 1 miliar. Kali ini kita dapat jackpot. Tapi, harus kasih perusahaan? Ibu, di akun pribadimu masih ada uang, kan? Dengan teknologi ini, nanti menggalang ratusan miliar dana tidak akan menjadi masalah. Paling buruk pada saat itu, kita bisa mencairkan dan pergi. Uang itu akan cukup seumur hidup. Jadi, apakah kamu sudah memutuskan? Perusahaan lain sedang menunggu balasan. Baik, di mana kontraknya? Sudah disiapkan. Lihatlah. Tidak masalah. Tapi, kita kekurangan uang tunai. Selisihnya, tutupi dengan saham. Kita masing-masing akan mentransfer sebagian, dan kita masih akan menjadi pemegang saham mayoritas. Setuju? Sepertinya aku meremehkanmu. Bibi Shen, Kamu tidak bisa menahan diri lagi. inikah cintamu untuk kakak Xing Chen? Ini antara kita berdua. Ini bukan urusanmu. Kau yang seharusnya mati. Kamu menjual teknologinya? Jangan berani-beraninya berbuat macam-macam. Tertulis hitam di atas putih jelas sekali. Teknologi ini sekarang milik kita. Ini bukan milikmu lagi. Ini milik kakak Xing Chen
Dan milikku juga. Konyol. Likerum, sebelumnya itu karena menghormati ayahmu. Sekarang jangan salahkan aku kalau aku tidak sopan. Sejak kecil saya, kamu sudah bodohnya menyebalkan. Aku tidak pernah menyangka kamu masih sama bodohnya. Likero, kamu tidak berhak bicara di sini. Sekarang kamu tidak punya apa-apa lagi. Masih menganggap dirimu sebagai nona itu? Benarkah? Nona, saham kami telah dialihkan atas namamu. Apa? Apakah kau benar-benar berpikir seekor anjing bisa menggigit tuannya? Sekarang aku pemegang saham terbesar. Pragmatikas telah membantuku mengamankan teknologi ini. Sahammu yang tersisa akan kuambil juga. And cross, kau bisa pergi. Sekarang, adakan conference pers, umumkan bahwa keluarganya telah mengakuisisi Nona, kamu mempublikasikan teknologi itu. Tentu saja. Kamu mempublikasikan teknologi itu? Tentu saja. Teknologi ini sangat penting bagi Hua Nation, sangat krusial. Tentu saja, semakin banyak orang menguasainya, semakin baik. Awalnya, Xing Chen mengamankan proyek ini hanya untuk mempromosikannya. Saya hanya mengikuti keinginannya. Bukankah kamu mentransfer teknologi ini kepada kami? Tetung sudah mentransfernya kepada Anda, tapi apa hubungannya ini dengan saya yang mempublikasikan proyek? Saya tidak pernah mengatakan dari awal sampai akhir bahwa ini hanya untuk perusahaan Anda. Selama saya bisa berurusan dengan Anda, saya bisa mengorbankan keuntungan apapun. Tanpa paten eksklusif, kami bukan perusahaan teknologi tinggi juga. Bahkan dengan teknologi khusus, itu tidak berguna. Dana di akun sudah habis. Bagaimana perusahaan bisa beroperasi? Kalian bodoh. Nona muda. Minggir. Pergi nyetir mobil. ya Orang yang pantas mati adalah kamu. Kamulah yang membunuh Xing Chen. Saya hanya ingin kamu mati. Mengapa? Karena kakak Xing Chen jelas bersama saya pada waktu itu, sepenuh hati. Dia seharusnya bersama saya. Dia melakukan ini semua untuk menyelamatkan saya. Diam. Saya tidak bisa membiarkanmu mati dengan mudah. Saya ingin kamu mati dengan sakit. Bakar kamu sampai mati. Ketika kamu dibakar menjadi abu, kakak Xing Chen tidak harus mengenal you. Dia hanya akan bersama saya. Apakah kamu tahu apa yang dikatakan Xing Chen sebelum dia mati? Dia mengatakan dia hanya mencintaiku, tidak peduli kehidupan ini atau selanjutnya, hatinya hanya memilikiku. Diam. Kamu sih celaka ini? Kakak Xing Chen, dia mencintaiku. Namamu baginya adalah keberadaan yang menjijikkan. Bahkan tanpa aku, dia tidak akan mencintaimu juga. Kamu pikir kamu bisa memprovokasi saya? Udah saya akan biarkanmu mati tanpa sakit? Tunggu sebentar. Saya akan memberitahumu satu persatu. Selain kuatuan, kata-kata yang dikatakan kakak Xing Chen kepada saya, untuk setiap kalimat yang saya ucapkan, saya akan memotong sekolah.
Jika kamu memohon kepada saya sekarang, mungkin saya bisa membiarkanmu mati lebih cepat. Kami berpegangan tangan. Kami berciuman dan berpelukan. Bagaimana denganmu? Likero, kamu sangat menyedihkan. Celaka. Kamu diam. Kalau kau memang on fire sekarang, katakan baik. Agar aku menyelamatkanmu. Katakan kau tidak mencintai kakak Xing Chen. Mohon padaku, dan aku akan membiarkanmu hidup. Lalu aku akan mencoba sentinma. Bagaimana dengan itu? Takut? Sudah kuduga, hanya aku yang paling mencintai kakak Xing Chen. Tidak peduli hidup ini atau selanjutnya. Bahkan jika aku mati berkali-kali, aku takkan pernah menyesalinya. Bangsat, diamlah. Aku akan mencikam tria terakhirmu dengan mataku sendiri. Menyaksikanmu terbakar menjadi abu. Maafkan aku. Aku datang terlalu terlambat. Xing Chen, kau rupanya, apakah ini nyata? Xing Chen. Berhenti mengoceh. Tuan Muda, kalian lanjutkan. Polisi akan segera tiba. Xing Chen, jika ini mimpi, jangan pernah biarkan aku terbangun. Naswa nyata. Aku tepat di depanmu. Ini nyata. Maafkan aku. Hanya dengan berakting baik dalam sandiwara ini, rencanaku mungkin berhasil. Semuanya sudah diatur. Baik. Rencana kita bisa dimulai sekarang.